Terima kasih, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh pekan yang sibuk ya ini. Luar biasa. Ada yang ngerasa kayak kepotong panting nggak? Oh, ternyata SFC-nya santai aja, biasa aja. Kita kali ya yang potong panting ya. SFC-nya, SFC mah santai aja gitu nerimanya. Mohon maaf ya. Jadi memang IDEA sedang mencoba untuk membuat budaya baru lah ya. Jadi lagi semangatnya on fire banget ini. Mudah-mudahan semangat ini tuh nyampe juga ya ke teman-teman SFC, nggak cuma di leader aja yang pontang-panting. Tapi SFC juga merasakan dan menikmati semangat yang sama seperti kami. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, di sini pagi cerah banget, Masya Allah, di Depok. Di kota teman-teman gimana? Sini cerah. Ya, tapi di balik cerahnya itu memang tak selamanya cerah. Uyuh. Cakepin dong, Mulai. cakepin dong. Cakep. Jadi ternyata di beberapa blok di kompleks saya udah ada yang mengeluhkan air kering gitu ya, Masya Allah. Ya itulah. Di tempat teman-teman ada yang udah mulai kering sumurnya. Jadi Alhamdulillah masih mengalir deras, aman Mamel. ya. Beberapa Aman. saya lihat truk-truk Angkut penggali air. sumur udah mulai wirawiri gitu. Di sini alhamdulillah masih aman sih airnya, tapi saya udah wanti-wanti ke empok. Tolong ya Pok, air dihemat, jangan sampai kita kehabisan air. Oh, dompet yang kering. Ya, Masya Allah. Kalau kok dompet kering itu solusinya gampang, closing yang banyak. Kalau sumur kering ini agak repot. Tapi udah mandi kan ya, Mak? Dah Oh, dong. udah. Ya, maksudnya pakai lipen kayak Rizka ya. Tadi Rizka live merah, pipi merah. Masya Allah. Seger lihatnya ya. Masya Allah. Salat serta salam semoga selalu tercurah untuk tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semangat belajar itu juga kan yang beliau uh, wariskan juga ke kita gitu ya. Kemudian kepada salafus soleh, para salafus soleh itu yang bahkan dalam kondisi mereka sangat sulit sekalipun mereka tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita banyak dengar kisah para salafus soleh yang dalam kondisi di penjara sekalipun mereka bahkan bisa menghasilkan banyak kitab-kitab buku gitu ya. Uh, kalau kalau kita mau mereview beberapa sejarah orang-orang soleh yang terkenal itu mereka banyak menghasilkan buku dan kitab-kitab itu justru dari penjara. Jadi dalam kondisi tersulit pun nggak jadi alasan buat tidak belajar gitu ya. Semoga semangat itu juga sampai ke kita untuk selalu semangat belajar. Jadi bertubi-tubi banget ya. Tadi jam setengah 8 kita dapat siraman semangat dari Rizka, Masya Allah. Kemudian sekarang kita belajar tentang SBP, lalu nanti jam 10 kita sudah disambut dengan launching produk baru, ada yang ngeh. Jam 10 nanti kita ada launching produk Jam Multazam Kids yang unyu-unyu banget ya kalau lihat gambarnya. Dan insya Allah itu dalam rangka semangat kita untuk terus bergerak ya, untuk terus bergerak karena insya Allah dalam dalam bergerak itu akan banyak sekali keberkahan. Saya langsung share screen ya teman-teman. Mohon maaf lah ya kalau eh, slide saya tuh datar banget. Kalau slide-nya datar begini tuh biasanya saya yang bikin. Kalau slide-nya bagus itu biasanya admin saya yang bikin. Oke, saya diamanahi oleh teman-teman leader untuk menyampaikan tentang sukses SBP. Sebenarnya belum sukses-sukses amat ya SBP ini di tim saya, tapi memang alhamdulillah tim kami termasuk tim yang lumayan sudah banyak untuk close deal SBP. Total kemarin itu sudah deal di 32 sekolah dari tim IDMM dan sudah ada yang achieve CV juga. Bahkan sudah 2 sekolah yang achieve CV dan lumayan besar-besar gitu CV-nya terakhir tuh di angka 25 juta CV-nya kita sudah achieve tuh. Dan mudah-mudahan semangat ini nanti beliau saya undang di sini untuk sharing ke teman-teman juga gimana sih caranya kok bisa achieve CV target. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama SBP ya. SBP itu udah bener tadi School Benefit Plan, Fit, bukan School Benefit Program. School Benefit Plan, jadi tentu saja target kerjasamanya adalah sekolah ya.
Nah, kan judulnya aja udah school, berarti ke sekolah gitu untuk bekerja samanya. Yang paling menarik dari program SBP ini adalah kita disupport luar biasa oleh Tira untuk menghasilkan kerjasama dengan diberikannya super hafiz ke setiap sekolah yang deal SBP. Super hafiz tersebut diberikan pada saat kita sudah deal tanda tangan kerjasama dengan pihak sekolah. Dan sekolah juga berkesempatan untuk mendapatkan cashback uang tunai ya dari produk Tira. Ini saya coba jabarkan dari flyernya SBP ya, kan flyer itu kan kecil-kecil banget tulisannya ya. Kita coba jabarkan gitu apa sih sebenarnya SBP itu. Jadi tadi yang pertama kita tuh udah ngasih cuma-cuma terlebih dahulu ke pihak sekolah super hafiz. Jadi sebenarnya kalau sekolah nolak tuh rugi gitu ya, karena kita sudah memberikan produk seharga 1.200.000 ya. Berapa sih super hafiz? Udah lama nggak kalau super hafiz. Seharga segitu untuk mereka miliki secara cuma-cuma dengan syarat mereka memberikan kita kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas penjualan di sekolah mereka. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang tunai ya, atau produk Tira secara, jadi selain dapat super hafiz dapat lagi nanti produk Tira gitu ya, atau uang tunai di belakang setelah mencapai target sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian target closing dari program SBP ini adalah seluruh warga sekolah ya. Baik itu karyawan, guru, orang tua murid. Nah, biasanya nanti kalau sudah achieve target CV, kemudian kita ajukan ke office, kemudian office akan melakukan pencairan hadiah entah itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk produk. Mereka akan memverifikasi terlebih dahulu data KP yang kita berikan. Apakah betul bahwa pembeli KP tersebut adalah warga dari sekolah tersebut. Jadi kita tidak bisa manipulasi di sini ya. Karena dari Tira juga nanti ada proses verifikasi. Kemudian periode kerjasamanya itu ada 2 dan 3 bulan dan ada yang 6 bulan. Untuk yang 3 bulan itu untuk pembelian 1-3 juta. Dan yang 6 bulan itu untuk pembelian produk harga 3 juta ke atas. Nah, benefitnya apa sih buat sekolah? Nah, ini yang penting untuk kita pahami gitu ya, supaya kita pede pada saat menawarkan SBP ke pihak sekolah. Yang pertama, sekolah akan mendapatkan super hafiz secara cuma-cuma. Tadi yang saya jelaskan tadi ya. Nah, cara mendapatkan super hafiz ini ada 2. Yang pertama, apabila sekolah melakukan pembelian di awal, jadi pada saat deal itu sekolah langsung melakukan pembelian produk, maka pada saat itu juga sekolah langsung diberikan super hafiz. Nah, yang kedua, apabila tidak terjadi pembelian di awal, maka super hafiz itu diberikan pada saat kegiatan pertama di sekolah. Jadi entah misalnya kegiatannya open table gitu ya. Jadi kegiatan open table pertama di sekolah tersebut, maka pada saat itu diberikan super hafiz ke pihak sekolah. Jangan lupa didokumentasikan karena itu untuk bukti pelaporan kita ke office. Sekolah juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan cashback uang tunai atau produk Tira dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila SFC mencapai target CV 100%, nah ini ya. Apabila SFC mencapai target 100% dari target yang disepakati di awal, jadi di awal pada saat kita deal SBP, deal kerjasama ke pihak sekolah, itu kita sudah menyepakati dulu di awal mau produk apa yang akan jadi dasar kerjasamanya. Misalnya Smart Hafiz, maka apabila dia ingin mendapatkan uang tunai, maka uang tunai yang dia dapati di belakang nanti adalah senilai CV-nya 50% dari CV-nya Smart Hafiz apabila dia mencapai 100%. Kalau CV Smart Hafiz itu kan sekitar 2,4 juta ya. Berarti dia harus menjual 24 juta 24 juta untuk kemudian nanti sekolah akan mendapatkan uang tunai senilai 50% dari 2,4 juta. Bingung nggak sih penjelasan saya? Kalau bingung komen aja ya. Ya, jadi intinya tuh sekolah dapat pada saat proses penjualan di sekolah tersebut SFC mencapai target CV 100%, maka sekolah apabila memilih hadiahnya adalah uang tunai, maka akan mendapatkan 50% dari CV. Yaitu kalau tadi kesepakatannya adalah Smart Hafiz, maka sekolah akan mendapatkan sekitar 1,2 juta. Tapi apabila sekolah memilih produk, maka sekolah akan mendapatkan Smart Hafiz. Nggak dibelah 2 ya Smart Hafiznya. Dapat utuh Smart Hafiznya. Kemudian yang kedua, apabila SFC mencapai target CV 50% dari target yang disepakati di awal, maka sekolah akan mendapatkan uang tunai 25% dari CV. Atau voucher produk senilai 50% CV. Nah,
Apabila jadi misalnya sekolah itu dealnya hasil dari penjualan di sekolah tersebut hanya mencapai 50% CV. Maka kalau dia maunya uang tunai, tadi kalau misalnya yang disepakati di awal adalah Smart Hafiz, kalau dia mau uang tunai berarti 25% dari 2,4 juta dia dapatnya, berarti sekitar 600.000. Tapi kalau dia mau produk, dia akan dapat voucher produk senilai 1,2 juta. Seperti itu ya. Kemudian ini yang sering ditanya, lalu kalau sekolah dapat benefit buat SFC apa dong benefitnya gitu ya? Masa sekolah doang yang dapat gitu. Nah, yang pertama akan mendapatkan akses seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan penjualan di sekolah tersebut ke seluruh warga sekolah. Tentunya mengikuti aturan di sekolah tersebut ya. Kemudian memiliki kolam customer baru. Selama ini kan kita sering sekali mendapat keluhan dari para SFC bahwa customer mulai habis, ya kan? Arisan mulai habis. Customer lama udah nggak mau lagi beli, ya udah mungkin udah punya semua gitu ya. Customer lama udah punya semua, udah kalau di follow up tuh udah susah responnya gitu. Berarti memang sudah waktunya memiliki customer baru. Tapi bagaimana cara memiliki customer baru? Nah, SBP ini adalah peluang gitu ya. Peluang kita untuk memiliki kolam customer baru dari sekolah. Sekolah itu adalah tempat yang sangat potensial bagi kita untuk closing produk edukasi. Makanya kalau saya untuk SBP kalau bisa ambil yang TK aja, jangan yang SD. Karena TK itu usianya pas untuk produk-produk edukasi kita. Jadi bayangin satu sekolah itu jadi kolam customer kita gitu ya. Kita berhak untuk mencatat database seluruh warga sekolah tersebut untuk kita jadikan sebagai database calon customer kita. Kan itu luar biasa ya, kita sudah dikasih akses luas-luasnya. Kemudian yang berikutnya itu memiliki kolam calon mitra baru. Jadi tadi kalau semua orang yang ada di sekolah tersebut bisa kita petakan menjadi dua. Oh ini sebagai customer, oh ini sebagai calon mitra baru. Siapa yang nggak mau kan ya diberikan ladang yang bisa kita jadikan kolam customer atau kolam calon mitra baru. Susah loh dapatkan kolam-kolam kayak gini tuh. Nah, ini dikasih kesempatan oleh Tira nih. Nih, saya kasih gitu kan, dikasih Super Hafiz untuk membuka ladang masuk ke sekolah. Nah, begitu kita udah masuk ke sekolah, itu udah jadi ibaratnya tuh udah kayak jadi wilayah kekuasaan kita untuk kita apain aja itu sekolah, seperti itu. Kemudian ini juga bisa memberdayakan mitra ya. Kita bisa membangun bonding bersama mitra. Jadi kita bisa ajak mitra untuk melakukan kegiatan selling di sekolah tersebut. Kita bisa ngajarin mitra langsung bagaimana caranya untuk closing offline gitu ya. Nah, ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk membangun bonding bersama mitra dari kegiatan-kegiatan offline yang kita lakukan di sekolah tersebut. Kemudian melatih kreativitas SFC untuk membuat kegiatan yang potensial menghasilkan customer atau mitra baru. Nah, ini mungkin jadi PR ya. Ini juga mungkin nanti jadi PR ya untuk kita di leader dan di office untuk membantu SFC untuk meng-create kegiatan-kegiatan yang dia nggak terlalu butuh dana banyak, tapi dia potensial untuk menghasilkan closing. Kalau kemarin itu Pak Edo sempat buat konsep SBP. Salah satunya adalah selain kita melakukan open table, kalau open table mah udah biasa ya, open table udah biasa. Tapi mungkin kita perlu variasi kegiatan lain, kayak misalnya having activity fun activity bersama produk WWP, misalnya dengan bikin gunung Merapi gitu kayak apa sih? Ya Gunung Merapi ya, gunung meletus ya. Gunung meletus itu kan ada kan ya di WWP ya, atau praktek apa kan banyak ya yang cobalah sendiri gitu kan ya di WWP, itu bisa jadi bahan untuk opening kita ke sekolah di hadapan anak-anak dan orang tua, untuk kemudian selanjutnya kita bisa lakukan penawaran produk seperti itu. Nah, ini nanti memang ini menurut saya ini masih jadi PR nih di leader dan di office sendiri untuk membantu membuatkan rangkaian acara yang itu potensial gitu ya untuk menghasilkan customer atau mitra baru. Jangan sampai kita udah deal-nya udah luar biasa kan, untuk deal itu kan nggak mudah juga loh. Saya sekarang lagi proses deal ke Alhamidiyah di Depok. Itu susah banget, banyak banget ininya. Apa istilahnya itu? SOP-nya lah, apa tuh lapisan yang harus saya lalui itu banyak banget. Kemarin udah di-approve di bagian admin, ternyata ada lagi bagian lapis berikutnya.
udah di-approve ada lagi lapis berikutnya gitu ya. Nah, jangan sampai usaha yang sudah kita keluarkan untuk deal SBP ini ternyata nggak banyak memberikan hasil, entah itu database customer baru atau database mitra baru, seperti itu. Nah, ini alur SBP ya. Yang pertama, SFC menentukan sekolah mana yang akan ditawarkan kerjasama SBP. Nah, usahakan sekolah-sekolahnya yang memang secara potensi cukup ya, cukup potensial gitu ya, sekolah tersebut. Jadi kayak apa namanya? Ya, kita bisa melihat lah ya kalau di sini tuh ada PAUD ya, PAUDnya kecil gitu. Kita bisa lihat lah PAUD kecil yang nganter juga rata-rata mbaknya gitu, nggak ada orang tuanya yang nganter gitu kan, yang untuk kita bisa bercengkrama dengan orang tua di sana, ataupun kalau kita open table di sana juga nggak terlalu potensial untuk closing, ya lebih baik jangan gitu ya. Kita benar-benar cari sekolah itu yang kita ngabisin tenaga di sana tuh ada hasilnya gitu loh. Jadi effort yang kita keluarkan untuk sekolah tersebut tuh ada hasilnya. Jadi kita benar-benar tentukan dulu sekolah mana yang memang potensial. Kemudian cari link orang dalam. Ini penting ya. Saya di sekolah Alhamidiyah itu benar-benar nggak ada link orang dalam. Saya mulai dari ngirim DM di IG. Repot banget kita kalau nggak ada link orang dalam. Tapi kalau kita ada link orang dalam tuh mudah ya. Entah itu kenal dengan gurunya, atau dengan karyawannya, atau dengan ortu siswanya. Ini akan lebih memudahkan kita untuk tahapan awal untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Untuk minta izin menjelaskan tentang program SBP ke sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, siapkan proposal dan surat kerjasama dengan rapi. Di print ya, proposalnya di print, dijilid yang rapi. Kalau kemarin SFC saya tuh selain dijilid yang rapi, sama dia juga dicantumkan brosur ya, brosur produk. Jadi nanti sambil dia menjelaskan, dia juga bisa sambil menjelaskan produk apa yang ada di Tira gitu ya, untuk nanti jadi kesepakatan produknya yang mana yang jadi bahan kerjasama. Surat kerjasamanya juga sudah kita print gitu ya, jangan malah kita kirim bentuk PDF-nya, ini bentuk PDF-nya untuk ditandatangani. Kita udah siap, semua perlengkapan itu kita udah siap. Dari rumah itu kita udah siap. Jadi nyampe sana itu kita udah bener-bener siap presentasi dengan bahan-bahan yang kita udah nggak bingung lagi nyarinya, seperti itu. Kemudian datangi sekolah dengan pakaian rapi ya, ini penting ya. Jadi jangan habis ngantar anak masih pakai dasar, dalamnya di luarnya biasanya pakai jaket ya, di luar warnanya enggak nyambung dan sebagainya. Serapih mungkin lah. Ya nggak harus pakai blazer juga, nggak harus ya. Yang rapi, yang wangi gitu ya. Jadi pandangan pertama mereka pada saat bertemu kita tuh, mereka tuh udah yakin gitu ya pada saat melihat kita. Bisa ditemani dengan KE setempat jika belum pede sendirian. Rata-rata SFC saya di Bengkulu memang ditemani oleh KE. Karena memang Bengkulu kan kecil ya, jadi sekolah-sekolahnya itu dekat dengan cabang Bengkulu. Jadi diajakin KAE-nya satu-satu untuk deal ke sekolah. Biasanya lebih cepat deal sih kalau ngajak KAE, karena KAE kan lebih paham dan mereka lebih tahu lah ilmunya untuk cara closingin orang-orang pihak-pihak sekolah seperti itu. Kemudian gunakan sopan santun yang standar dan lakukan obrolan penjelasan SBP ke sekolah dengan lebih mengedepankan benefit yang diperoleh oleh sekolah. Nah, jadi makanya kita harus hafal betul ya benefit yang diperoleh oleh sekolah. Jadi jangan sampai kita buka catatan dulu nanti untuk menjelasin sambil buka catatan, nggak meyakinkan banget gitu kan. Setelah sekolah setuju dengan penawaran kerjasama, segera tentukan sekolah mau ambil benefit uang atau produk dan tentukan CV-nya berapa. Jadi di awal itu harus sudah jelas ini, karena informasi dari Mbak Nesya, kesepakatan produk ini hanya bisa sekali di awal. Ya, hanya bisa sekali di awal, nggak bisa kita ubah lagi kecuali hal-hal tertentu lah ya. Tapi kalau secara aturannya kesepakatan CV ini hanya bisa sekali di awal. Jadi tentukan betul sekolah mau apa produknya. Kerjasama dengan pihak sekolah itu ditandai dengan mereka menandatangani surat kerjasama dan mereka juga ngasih foto NPWP sekolah ke kita. Kita foto NPWP-nya pakai HP kita, kemudian mereka tanda tangan surat kerjasama. Kalau bisa nanti surat kerjasama itu sebelum berangkat ke sekolah udah dibuat 2 ya untuk kita pegang. Bahkan SFC saya itu dibuatnya 3 untuk dia pegang sendiri, untuk dipegang sekolah, sama untuk dipegang KAE. Jadi 3-tiganya ditanda tangan oleh pihak sekolah.
lakukan kesepakatan. Jadi setelah kita deal, udah tanda tangan, langsung bikin kesepakatan kegiatan perdananya kapan dan dalam bentuk apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Banyak, lihat. Mak, di kolom pertanyaan. Oh, udah banyak ya. Bentar, aku lihat dulu. Aku bantu rangkum, Mak, di paling bawah ya. Oh, ini ya rangkumannya ya. Ya. Yang Mak ada disediain proposal gitu ya? Mm-mm. Ya ada. Cuman memang proposal terakhir yang dari Tira itu menurut saya itu, jadi itu kemarin proposalnya terakhir yang dikasih Tira itu saya serahkan ke Alhamidiyah. Dan mereka bingung dengan proposal itu. Kalau saran saya enakan pakai proposal yang pertama malahan. Nanti ada contohnya nggak, Mak? Boleh di-share nggak, Ada. Mak? Nanti Ada. di-share ya, Mak ya? Di grup leader kemarin udah saya share kemarin yang Maafin minta itu. Tapi kalau nanti teman-teman kalau bisa dua-duanya teman-teman pegang aja proposal yang lama sama proposal yang baru, mana yang lebih enak menurut teman-teman. Yang proposal kedua ini memang agak bingung sih bacanya. Jadi begitu dibaca oleh Alhamidiyah mereka nanya, jadi sebenarnya ini mau kerja sama apa kata mereka. Jadi memang agak membingungkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu malah jadi peluang ya pada saat mereka nanya. Jadi bentuk kerjasamanya apa? Itu justru jadi peluang buat kita untuk menjelaskan gitu ya. Lebih enak kalau kita sih yang menjelaskan. Jadi kalau saya pada saat ngasih proposal itu saya langsung bilang di awal pada saat kita kerjasama kami akan memberikan ini Pak. Langsung saya tunjukkan super habisnya ke mereka. Bawa berarti ya? Bawa kalau bisa. Nah, kalau bisa. Tetap dapat komisi apa enggak, Mak? Kalau dari produk yang kalau dari closingan di sekolah tersebut iya dong. Dapat. Jadi misalnya deal 25 juta. Itu kita dapat semua komisi dan unitnya. Nah, tapi kalau untuk produk hadiah kita nggak dapat komisi dan unit. Jadi produk hadiah tersebut langsung dikirimkan ke sekolah. Kalau misalnya hadiahnya uang, langsung dikirimkan ke rekening sekolah. Ini nanti ada di slide berikutnya. Kalau hadiahnya produk, langsung dikirimkan ke sekolah. Kalau uang, langsung dikirimkan ke rekening sekolah. Makanya butuh NPWP itu ya. Ya, jangan lupa pajak ditanggung sekolah. Tapi begini, kalau misalnya sekolah dealnya misalnya tadi misalnya ternyata cuma mencapai 50% CV ya kan? Tadi dari CV 2,4 cuman 1,2 kan tercapainya. Tapi sekolah tetap pengen smart hafiz. Nah, sekolah menambah selisihnya boleh. Nah, selisih uang tersebut kita dapat komisi dan unitnya. Selisih yang 1,2 tadi. Selisih jadi 1,2 kan dari hadiah CV, itu kita nggak dapat. Nah, sisanya 1,2 CV itu kita dapat unit dan komisinya. Terus misalnya smart hafiz CV produk senilai CV atau dapat smart hafiz utuh. Kalau dia mencapai target 100% CV, maka dia mendapatkan smart hafiz utuh. Tapi kalau cuman 50% CV, dia dapat 50% voucher produk 50% dari CV. Dalam bentuk voucher. Kita yang belanjakan voucher tersebut. Kemudian produk dan CV pembelian pertama ada ketentuan. Di atas 1 juta kan tadi ada 1 sampai 3 juta atau di atas 3 juta. Nggak boleh di bawah 1 juta. Super hafiznya setahu saya sih mau ditambah ya sama office. Jadi kita mah nggak usah mikir masih ada nggak kuota super hafiznya. Pokoknya deal aja dulu. Kalau deal itu pasti diusahakan oleh KAE-nya untuk penyediaan super hafiznya. Kemarin Bengkulu itu sempat habis super hafiznya. Keren ya Bengkulu. Habis itu super hafiz. 25 itu habis. Jadi saya minta lagi sama Pak Agung dan alhamdulillah kemarin ditambah 10 kalau nggak salah. Masih bisa dapat fresh money tapi nggak bisa dapat 100%. Nggak bisa dapat 100% fresh money-nya. Ini tadi apa nih Mbak Dela? Sekarang yang berlaku berapa persen, Mbak? Kalau CV 100%, uang tunainya dapatnya cuma 50% CV. Tapi kalau produk bisa ya? Bisa utuh. Tapi kalau pilihannya fresh money cuma 50% ya? Betul. Oke. Mak, kira-kira ngasih Sufis ke sekolah itu menariknya untuk sekolah apa aja ya? Soalnya kan 1 doang ya. Iya, 1 doang sih. TK kalau saran saya Mbak Dela, TK itu lebih menarik dan memang sesuai ya, anak-anaknya kan masih cocok dengan produk-produk edukasi kita. Kalau udah usia SD itu paling kelas 1, jadi terbatas banget orang tua yang bisa kita sasar. Jadi sebaiknya sih kita carinya TK atau PAUD ya, atau yang sejenisnya lah. Target CV Serma. Ya CV produk, kayak CV produk aja. Yang penting di atas 1 juta. Apalagi nih?
Jadi pada saat sepakat kerjasama ditentukan target CV-nya berapa gitu ya. Ada target minimal nggak dari Tira untuk penentuan targetnya berapa, apa bebas? Tadi Mbak sudah disampaikan target CV itu 1 sampai 3 juta itu kerjasamanya 3 bulan. Kalau di atas 3 juta kerjasamanya 6 bulan. Kemarin pas ke sekolah kayak gak jelasin. Katanya supervisnya takut gak ada lagi. Insya Allah ada sih. Kalau saya sih prinsipnya deal aja dulu. Insya Allah kayak akan mengusahakan ketersediaan supervis itu. Oke, kita lanjut ya. Tips kerjasama SBP. Saat momen pertemuan dengan pihak sekolah, nah tadi ya kalau bisa kalau kita ada kenalan di sekolah tersebut kita ajak gitu untuk ikut masuk ke sekolah tersebut. Di beberapa SBP tim saya di Bengkulu itu kebetulan memang mereka kenal dengan pihak sekolah. Ada yang memang anaknya sekolah di situ. Sebenarnya tempat terenak itu memang yang anak kita sekolah di situ. Tapi agak repot kayak saya karena saya udah nggak ada anak TK. Jadi kita bisa ajak mitra. Cari mitra yang dia anaknya masih sekolah TK dan sekolah TK-nya lumayan potensial untuk kita closing gitu ya. Ajak beliau untuk masuk ke sekolah tersebut. Karena pastilah pihak sekolah pasti kenal kan dengan orang tua murid, nggak mungkin nggak kenal gitu. Atau lebih enak lagi kalau kita punya mitra guru di situ ya. Guru di situ ada mitra kita tuh lebih enak lagi kita untuk masuk ke sana. Bisa aja KAE, tadi udah saya jelasin ya, mereka akan lebih smooth saat menjelaskan tentang benefit dan teknis program ke pihak sekolah. Tapi kalau menurut saya sih KAE ini ibaratnya tuh jalan ninja aja lah. Jalan ninja. Kalau bisa kita maju duluan gitu. Sekalian kita ngasah ini kan skill kita dalam ngedilin sesuatu gitu. Tiba-tiba mama udah ganti jilbab aja ya. Mau kuliah dia kayaknya. Semua bahan yang dibutuhkan saat presentasi ke pihak sekolah dipersiapkan dengan baik. Ini jangan sampai kita pada saat udah di depan pihak sekolah kita malah keteteran tuh bahan-bahan yang mau kita presentasiin. Surat kerjasamanya udah siap, proposalnya udah dijilid, surat kerjasamanya taruh dalam map kalau bisa ya, kemudian bawa brosur produk, bawa profil TSN. Jika terpaksa harus tanpa KAE saat pertemuan sekolah, latihan dulu presentasi di rumah ya. Dan siapkan poin-poin yang mau disampaikan di kertas atau notes agar tidak grogi dan ambiar. Yang paling penting adalah kita memahami benefit apa yang diterima oleh sekolah dan apa bentuk kerjasamanya. Kayak tadi loh, penjelasan tentang CV tadi itu kita benar-benar harus paham. Bentuk kegiatan selama waktu kerjasama SBP itu open table di acara sekolah-sekolah yang melibatkan orang ramai. Nah ini ya, ini yang paling banyak dilakukan sih ini ya, yang paling mudah dilakukan. Mengisi di salah satu sesi acara sekolah, bisa tentang parenting atau tips bekal sekolah ya. Jika di daerahnya ada SDM yang bisa menjadi narsum kegiatan parenting, maka bisa dimanfaatkan untuk diajak jadi pembicara di kegiatan parenting sekolah. Kalau di daerah Malang Surabaya itu ada Mbak Weni ya yang bisa teman-teman ajak untuk jadi narsum. Oma Nancy juga katanya masih bisa loh diajakin. Atau kalau di Bandung itu ada Bu Emma ya Mbak, ada Bu Emma kalau di Bandung yang bisa. Kalau di Jakarta teman-teman malah bisa manfaatkan tim office ya. Tim office itu masih muda-muda tapi mereka ngerti itu ilmu parenting, itu bisa kita manfaatkan. Asal jelas misalnya target peserta berapa orang, itu udah jelas di awal gitu untuk mengajak narsum-narsum ini. Kemudian membuat kegiatan yang menarik untuk anak-anak, tadi yang saya contohkan tadi ya, kayak kita bikin praktek cobalah sendiri dari WWP ya. Kemudian demo masak di acara OTM atau di hadapan guru-guru dan karyawan sekolah. Yang perlu kita ketahui tentang SBP, nah ini catatan-catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, SFC tidak mendapat unit atau komisi dari hadiah produk yang diperoleh sekolah jika mencapai target ya. Hadiah produknya ya, tapi kalau penjualannya itu semua kita dapat. Tapi hadiah produk untuk sekolah itu kita nggak dapat komisi dan unitnya. Apabila sekolah memilih uang tunai untuk hadiahnya jika mencapai target, maka pajak ditanggung sekolah. Apabila sekolah memilih voucher produk, lalu sekolah memilih produk yang harganya di atas CV yang disepakati, maka selisih harga dibayarkan oleh sekolah dan diorderkan oleh SFC. Selisih harga tersebut, SFC mendapatkan unit dan komisi. Kemudian setelah mencapai target CV, SFC memberikan rekapan orderan kepada KAE. Masih manual ya sistemnya, kita ngasih rekapan KP hasil orderan,
kepada KAE, nanti KAE yang akan menginput ke sistem. Baru kemudian hadiahnya dicairkan ke kita. Hadiah produk akan dikirimkan langsung ke alamat sekolah ya kalau hadiahnya produk. Tapi kalau hadiahnya uang ditransfer langsung ke rekening sekolah. Oke. Rekapan orderan ini berarti kita cuma ngelaporin rekapan KP yang kita udah orderin gitu ya, Mak ya? Betul. Berarti kan kalau misalnya nih hari ini aku closing sama sekolah, terus hari ini dia ada pembelian, itu aku yang input kan ya? Ya, kita yang input ke sistem tetap. Tapi nggak perlu ke apps. Sampai jadi lapornya nanti ya? Sampai jadi nomor KP. Misalnya apa sih kalau nomor EC berapa gitu kan? Ya, Nah, kita harus input dulu di apps. Oke. Kemudian dilaporin. Laporin. Kalau sudah tercapai target ya, jangan satu-satu. Mas hari ini di ini kasih, jangan. Nggak mau nanti kecer-cecer. Setelah kita hitung manual, udah mencapai target, langsung kita kirimkan ke sekolah. Ke sekolah, ke KAE. Oh, jadi nggak perlu lapor setiap dapat orderan lapor enggak ya? Kalau achieve aja. Kalau nggak achieve nggak usah kirim. Jadi achieve-nya itu kan 50% sama 100%. Kalau udah achieve 50%, kita lihat dulu ini kira-kira bakal mencapai nggak 100%. Kan tenggang waktu kan 3 bulan atau 6 bulan kan. Jadi 50% itu udah dapat hadiahnya ya. 50% atau 100%. Bagaimana kalau 75%, Mak? Ya tetap dihitungnya 50%. Jadi enggak ada. Bulatnya ke bawah ya, bukan ke atas. Pilihannya 50% atau 100% CV. 98% gimana, Mak? Ya tetap 50% dihitungnya. Bawel ya yang nanya ya. Oke. Jadi begitu ya. Ya udah deh. Masih banyak tuh, Mak, pertanyaannya, Mak. Sudah saya rekam. Saya stop share dulu. Aku baca dulu ya. Dari yang atas kali ya. Dari kalau kemungkinan terburuknya. Wait. Ini bukan yang jadi kalau kemungkinan terburuknya. Kalau kemungkinan terburuknya sampai 6 bulan, ternyata closing 1 atau 2 saja, nggak capai target sekolah, dapat apa ya, Mbak? Nggak dapat apa-apa, Mbak. Ya kita dapat, ya sama jujur aja ya. Kita dapat itu sih, dapat komisi dan unit dari dua atau 1 produk yang kita orderin itu aja. Tapi jangan lupa kita dapat database dari sekolah tersebut. Makanya ya closing nggak closing kita harus punya banyak database dari sekolah tersebut. Itu yang terpenting. Nama ortu, nomor HP ortu, alamat bila perlu. Kita punya database itu untuk kita jadikan, untuk kita follow up di hari-hari berikutnya. Setiap kita mengadakan open table misalnya, kita siapkan tuh lembaran atau buku tamu atau apalah yang isinya itu nomor HP, nama, alamat, dan produk apa yang dia tertarik. Produk apa yang dia tertarik di buku tamu tersebut untuk jadi bahan follow up kita ke depannya. Memang nggak selalu closing juga kok open table itu. Nah, jadi justru kalau saya bilang ke SFC saya, ya ini sebenarnya untuk menyemangati aja sih. Sebenarnya saya pengennya closing ya. Tapi supaya mereka nggak kecil hati nggak closing, saya bilang yang penting dapat database sebanyak-banyaknya. Karena database itu benar-benar tuh harta berharga banget tuh database itu. Kemudian, jadi kalau misal sekolah sepakat CV 2 juta, terus closing produk dengan CV 2,5 juta, maka sekolahnya bisa dapat fresh money 1,2 juta atau SH. Betul. Kasih contoh role play, Mak, cara presentasinya. Nanti habis ini kan SFC saya mau sharing. Mau sharing. Nanti itu bagian beliau aja nanti. Oke, siap. Kemudian bisa untuk mitra nggak, Mbak? Sejauh ini belum ya. Belum bisa untuk mitra, tapi jadi kemarin begini ada case SFC saya tuh tinggalnya di Bengkulu, tapi dia punya banyak mitra di Pekanbaru. Jadi sebenarnya bisa aja cuman kalau mitra dan SFC itu dalam satu wilayah, dalam satu cabang bisa ya. Tapi kalau dia beda cabang itu bingung nanti perhitungannya itu lo bingung. Karena kayak SFC saya dia di Pekanbaru, tapi dia mau SBP di SFC saya di Bengkulu, dia mau deal SBP di Pekanbaru. Kayaknya bingung gitu. Merekam datanya masuknya kemana ini? Bengkulu apa? Ini lebih ke teknis sih. Tapi memang sebaiknya sih
SFC-nya ikut ya pada saat ngedilin itu. Perkara nanti yang ngejalaninnya itu mitranya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Ini saya juga nanti yang ngejalanin di Alhamidiyah, kalau nanti deal juga mitra saya yang jalanin. Sebentar, ini tadi belum sampai atas ya. Tapi barangnya orderan langsung ke customer SBP ya, Mak? Betul, langsung ke customer SBP. Ini orderannya cash atau bisa arisan? Boleh arisan, diutamakan cash, dan boleh juga arisan selama realisasi produk arisan tersebut di periode kerjasama. Misalnya tadi dia deal kerjasamanya 3 bulan. Nah, dia merealisasikan arisan tersebut di periode 3 bulan tersebut boleh, tapi terdaftar AR-nya harus di periode bulan tersebut juga. Jadi jangan AR tahun lalu kita realisasikan di waktu kerjasama kemudian kita klaim sebagai SBP itu orderan. Karena nanti diverifikasi juga sih sama office. Ketahuan juga ya. Ini orderannya cash atau bisa tadi udah ya. Materi PDF-nya bisa nanti saya share ulang ya. Pajak yang ditanggung sekolah itu pajak apa, Mak? Dan berapa persen pajaknya? Nah, ini saya kalau pajak bingung ya. Berapa persen? Yang pasti pajak itu ditanggung sekolah aja. Berapa persennya saya nggak tahu ya. Biasa kayak ini kali ya, kayak kita komisi ya, kayak komisi gitu kan. Berapa sih persentasenya itu? Nah, kurang lebih kayak gitulah. Makanya memang sekolah itu wajib ngasih NPWP pada saat pada formulir deal kerjasama. Itu wajib. Jadi kalau mereka belum ngasih NPWP dianggap belum deal itu nanti kerjasamanya. Jika nggak mencapai target super hafiznya, sekolah tetap nggak ngaruh. Misalnya nanti CV nggak tercapai, super hafiznya nggak diminta lagi kok. Udah dikasih. Jadi punya sekolah. Ma, ada tips nggak ya biar nomor HP kita disimpan di HP mereka, biar one day mereka bisa tetap lihat story kita? Ini kayaknya pakai ilmunya Mas Hermas ini, Ma ya. CTA ya namanya apa sih? CTA apa sih? CTA, call to action. Ya kan, jadi ya ini ilmunya beda lagi nih. Nanti kelasnya langsung oleh Mak Fin nanti yang ngisi ini. Nanti ada kok di role play tanggal 14 ya kalau yang padi. Oh, yang padi ya. Itu bisa kita pakai ya. Iya, nanti yang padi tanggal 14. Kalau mitra didampingi KE bisa. Tadi bisa sebenarnya, tapi kalau bisa sih tetap ada SFC-nya ya. Nanti yang ngejalaninnya mitra sih nggak apa-apa. Sejauh ini sih kalau di tim saya belum ada yang mitra aja jalan. Kemarin sempat mau di Muko-Muko jalan tanpa SFC ya, tapi nggak jalan juga. Jadi memang tetap harus SFC sih, harus SFC. Minimal untuk buka gerbangnya aja dulu nih. Buka gerbangnya SFC, nanti yang jalaninnya mitra nggak apa-apa. Oh, ini banyak pertanyaan tentang pajak. Aduh, mohon maaf nih kalau pajaknya berapa saya juga nggak bisa jawab. Itu kayaknya sama kayak pajak komisi kita aja sih. Teman-teman bisa cek di tabel komisi kita berapa pajaknya, kurang lebih segitulah hitungannya. Tadi yang cash arisan udah terjawab ya? Udah, oke. Oke, berarti udah semua ya? Siap, udah semua. Jadi sebenarnya SBP itu adalah peluang kita untuk memiliki database sebanyak-banyaknya. Dan database itu adalah harta karun loh. Mas Hermas itu, beliau itu melakukan banyak sekali kayak kelas-kelas ya, atau kemudian broadcast itu tujuannya satu, untuk punya kolam customer baru. Database. Nah, kita sudah dikasih peluang oleh Tira untuk bisa masuk ke sekolah lewat Super Hafiz tadi gitu. Nah, itu jadi peluang bagi kita untuk memiliki banyak kolam-kolam market baru. Itu kali ya, teman-teman ada yang masih bertanyakan nggak? Kita dengarkan dulu ini kali ya. Boleh. Dengarkan dulu testimoni dari salah satu SFC saya. Dia deal kerjasama ke 2 sekolah dan alhamdulillah dua-duanya sudah achieve target. Sekolah pertama dia achieve 10 juta. Masya Allah. Berapa? Oh enggak. 12 juta. Dulu sempat 13 juta lupa saya. Yang sekolah kedua dia achieve target itu hampir 26 juta. Dan yang sekolah pertama sudah proses kirim produknya, sekolah kedua sedang proses pengajuan. Kita simak ya, udah ada belum orangnya nih? Saya cek dulu. Meria udah ada, Mer? Meria, Kakak Meria. Mana ya? Kayaknya belum ada dia, coba ya, saya cek. Saya tak search Mary. Nggak ada, belum ada, Mak. Teman-teman yang masih mau nanya boleh ya.
tulis di kolom komentar yang sudah saya sediakan biar gampang nyekrolnya, nggak kejauhan. Sambil nunggu Meria, boleh kita simak dari Lova dulu ya. Boleh, Lova ini boleh. salah satu SFC saya juga yang sudah deal ke 2 apa 3 sekolah ya, saya lupa. Dan sudah melakukan beberapa kegiatan juga di sekolah tersebut. Lova ada loh. Ada Kak Lova, udah dibuka juga Oke. kameranya. Silakan Kak Lova. Kita simak yang yang mungkin yang memang bisa nggak sih SFC itu deal SBP? Nah, ternyata bisa nih, salah satunya Lova, SFC dari Bengkulu. Silakan Lova. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini aku mau kasih testi tentang SBP aja ya yang udah aku jalanin di sini. Alhamdulillah udah deal ke 3 sekolah. 1 MI, 2-nya RA gitu ya. Nah, tips-tipsnya gimana sih? RA itu apa? RA apa? Rodatul Aflah. Oh, nama Setara TK, Mbak. Oke. Nah, kan kemarin itu bisa deal itu pertama itu kita emang cari orang dalam ya, yang kata Mak tadi kan, emang tuh penting tuh orang dalam. Kebetulan di rumah aku ini lingkungan sekolah, jadi kebetulan itu kepala sekolahnya itu tetangga sendiri, dan pernah waktu TK anak aku juga sekolah di sana. Nah, jadi kemudian ngobrol-ngobrol aja gitu, tawarin kerjasama pertamanya itu gimana kan. Terus ajaklah si KE untuk lebih jelaskan lagi SBP itu apa sih, terus benefit untuk sekolahnya itu apa. Terus setelah ngobrol-ngobrol sambil aku jelasin juga benefitnya dapat apa aja. Terus sekolah ini sebenarnya takut dia tuh dengan target. Nah gitu. Jadi kemarin itu jadi kelihatan ya dari wajah Kevseknya itu kalau dia itu takut ditargetin sama Tira gitu. Nah katanya, tapi nanti sekolah ada wajib mau beli produk nggak gitu kan? Jadi udah takut duluan nih sekolahnya. Terus aku jelasin lagi kan, enggak kok Bu, sekolah tidak wajib untuk membeli produk, tapi malah sekolah akan kami berikan produk dari Tira. Nah produknya apa? Jadi waktu itu langsung aku bawa boneka Super Hafiznya. Jadi biar lebih tertarik ya Kevseknya itu. Setelah aku hidupin tuh boneka Sufisnya, dihidupin juga, dijelasin konten-kontennya apa aja. Jadi dia lebih tertarik. Jadi dia mau nih, terus dijelasin nanti misalnya kalau ibu sekolah ini closing 5 kali CV ya, 5 kali CV atau 10 kali CV, nanti selain dapat boneka Super Hafiz ini, sekolah juga dapat fresh money atau produk yang senilai gitu. Jadi sekolah juga jadi lebih antusias. Jadi pas waktu ke sekolah, aku juga sambil bawa brosur, disuruh lihat nih produknya apa-apa aja, terus sekolah pengen apa sih. Nah, kemudian jatuhlah pilihan ke produk Little Abid. Nah, karena harganya itu kan 3250 ya, yang pen tanpa yang LA tanpa pen 3250. Jadi karena di atas 3 juta, jadi kerjasamanya itu 6 bulan. Gitu. Terus kalau yang di bawah 3 juta, 3 bulan ya. Karena mikirnya itu kan waktu itu pas mau akhir tahun ajaran yang lalu kan. Jadi kalau misalnya 3 bulan itu kayaknya waktunya cuma sedikit. Terus juga ditanya ke sekolah, ada kegiatan nggak dalam waktu 3 bulan ini? Katanya paling ada beberapa, tapi kayaknya kalau sampai 6 bulan ke depan banyak katanya gitu. Ya udah, akhirnya kita sepakat untuk ambil produk yang di atas 3 juta. Terus jatuhlah ke LA. Nah, kemudian manfaat SBP sendiri ya untuk saya selaku SFC, itu kita yang jelas kata Mak tadi dapat database baru. Nah, jadi pas kita sudah deal kerjasama nih, kita dipersilahkan sama sekolah untuk membuka bazar. Jadi kita nggak perlu lagi bingung-bingung nih mau bikin kegiatan, malah ada yang kalau mau bikin bazar itu kita malah sewa tempat ya.
ada yang pernah kita malah mau bikin acara di sekolah ini, kita malah dikasih biaya sewa gitu. Nah, kalau sudah SBP ini kita nggak ada lagi tuh yang namanya biaya-biaya sewa, malah kita diundang sama sekolah untuk melakukan kegiatan di sana. Jadi kayak nanti di SBP yang TK aku kemarin itu seminggu ke depan, mulai dari tanggal 14 sampai 19 ada kegiatan 17-an. Nah, di sana kita emang diundang secara khusus sama sekolah untuk melakukan bazar di sana. Jadi kan pas tuh ada kegiatan 17-an, wali muridnya pada datang semua. Jadi pas orang lagi rame-rame, kita masuk di sana sambil bawa brosur, jangan lupa. Brosur langsung dicantumin nomor WA kita. Nanti kita bisa juga ajak mitra, minta bantuan mitra. Terus malah nanti sekolah ini mempersilahkan wali murid, mungkin diumumkan nih, wali murid silakan mengunjungi bazar Tira misalnya gitu. Jadi kita emang dikasih tempat seluas-luasnya oleh sekolah gitu. Kalau untuk CV emang karena 6 bulan, jadi emang belum full, belum sampai 10 kali CV. Jadi baru setengah, jadi masih ada waktu untuk sampai bulan Desember. Jadi insya Allah tercapailah CV-nya. Kemudian, waktu buka bazar, kita harus siapin itu daftar kunjungan gitu. Jadi semua orang yang mengunjungi bazar kita harus isi absen gitu. Jadi setelah dapat nomor WA-nya gitu, harus kita japri. Nah, harus kita japri. Kemudian kita bilang ini saya yang buka bazar di TKA misalnya gitu. Terus jadi kita harus interaksi duluan sama mereka. Kita harus save kontak mereka dan pastikan kita minta sama mereka untuk save juga kontak kita. Jadi nanti kalau udah saling save kan story-nya kelihatan tuh. Nah, kemarin alhamdulillah habis demo masak tuh di TK karena waktu itu ada kegiatan rapat komite. Jadi gurunya langsung mempersilakan kalau mau ada kegiatan, silakan Mbak, katanya gitu. Terus langsung aja aku adain demo masak. Alhamdulillah dari demo masak itu ada juga yang closing arisan, kemudian ada yang daftar jadi mitra juga, sampai dapat ID-nya. Terus udah masuk grup, udah posting-posting juga. Terus alhamdulillah udah closing dia arisan. Udah dapat customer gitu. Jadi emang programnya itu berkelanjutan ya. Enggak cuma sebatas kita ngadain bazar, tapi kalau kita udah dapat database-nya bisa untuk jangka panjang gitu. Ya gitu aja. Database itu harta karun banget ya. Ya, betul. Jangan didiemin aja database-nya. Itu ada yang nanya, Pak, demo masaknya masak apa, Kak? Nah, kemarin itu aku masak rendang pakai SPC. Jadi mereka kan udah jadi lebih tertarik ya. Biasanya kan kalau masak SPC, masak rendang itu kan kita butuh waktu berjam-jam di depan kompor, keringetan gitu. Tapi kalau pakai SPC mereka jadi lebih tertarik, malah mereka wow gitu. Kok masak rendang bisa cuma sampai 30 menit aja ya gitu katanya. Jadi mereka antusias jadi kalau langsung lihat produknya kita gunain gitu. Ini insight baru loh, karena SBP itu identik dengan produk edukasi, parenting gitu. Tapi ini ternyata bisa juga dijadikan ajang untuk kita demo masak ya, Pak? Iya. Insya Allah. Jadi nggak cuma targetnya untuk produk anak-anak ya, karena kita di TK kan, tapi bisa ke emak-emaknya juga gitu. Ini ada yang nanya, kalau ada orang tua yang mau arisan 10 bulan gimana? Bisa aja sih, tapi realisasinya harus di rentang waktu kerjasama itu. Antara 3 bulan atau 4 bulan. Ini keren banget ya. Sharing dari Lova, dan ini tadi ada yang nanya, Pak. Waktu Lova menghadap kepala sekolah, itu kan Lova udah kenal ya sama kepala sekolahnya. Ya. Nah, itu apa yang Lova sampaikan pertama kali sampai kemudian masuk ke obrolan tentang SBP? Nah, sebelumnya ini yang TK yang terakhir ini
belum kenal sama sekali sama kepala Nah, sekolahnya. ini banyak case kayak gitu, teman-teman bisa simak ya. Nah, Ya, nih, dengerin nih. belum kenal sama sekali sama kepala sekolahnya, belum pernah ketemu. Nah, karena tadi ada orang dalam nih. Nah, jadi kita minta dulu ke teman kita tadi nomor capseknya gitu. Terus setelah diminta tuh sudah diizinkan, kita dikasih nomor HP-nya, kita japri dulu, jangan ujug-ujug langsung datang ke sekolah. Kita japri dulu, perkenalan dulu, terus jelaskan nih maksud dan tujuan kita itu apa. Jadi kemarin aku langsung perkenalkan diri, saya ini dari Tira gitu, mau mengajak kerjasama Ibu dengan TK yang sedang Ibu bimbing gitu kan. Terus kerjasama dalam bentuk apa Mbak? Dia nanya gitu. Terus aku jelasin lah kerjasamanya itu kami dari Tira ingin ngajak kerjasama kalau misalnya ke sekolah punya kegiatan, jadi kami dikasih ruang, dikasih tempat untuk melakukan bazar gitu. Jadi nanti Ibu juga dapat benefit dari Tira. Nah, itulah tadi yang disebutkan boneka Super Hafiz, dikirimin dulu nih foto videonya sebelumnya. Jadi kalau ibunya bersedia, langsung kita tentuin kapan Ibu saya bisa datang ke sekolah menemui Ibu, langsung membawa proposal gitu. Jadi kemarin waktu hari ini saya WA, besok langsung disuruh sama ibunya ke sekolah gitu. Jadi udah nyampe di sekolah kan, ibunya sudah tahu nih maksud tujuan kita datang ke sekolah itu untuk apa. Jadi langsung aja ngobrol-ngobrol sambil kita bawa proposal, formulirnya, kemudian tunjukin nih boneka Sufisnya tadi yang seperti apa. Jadi ibunya jadi lebih tertarik gitu. Jadi langsung ACC, dia langsung pilih produk, maunya produk apa gitu. Tanpa kita bilang ibu harus membeli dulu produknya gitu. Iya, iya, iya. Ini makin menarik ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak sesulit yang kita bayangkan ya. Beberapa kemarin saya dapat pertanyaan juga dari beberapa teman-teman SFC yang belum melaksanakan SBP ini, ternyata memang karena mereka menganggap bahwa susah banget, harus ke sekolah, harus deal sama kepala sekolah gitu ya. Nah, ternyata enggak serumit itu ya, dicoba dulu aja gitu ya. Dan kayaknya dari beberapa teman-teman kita yang nyoba langsung deal ya, Pak? Iya, betul. Masya Allah. Awal-awal mikir, ngapain sih ke sekolah, repot. Tapi kalau nggak dicoba ya nggak tahu kita kan. Dan ternyata pas dicoba, yang ternyata nggak serumit itu gitu ya, Masya Allah. Makasih ya, Pak. Kalova sama siapa? Kalova sama siapa ke sekolah sendiri? Kemarin yang pertama itu sendiri, terus yang kedua itu sama KE. Oh, Masya Allah. Jadi pernah sendiri juga ya? Yang ketiga sendiri juga kan, Pak? Ketiga, pertama sendiri, terus kemudian KE-nya nyusul gitu. Dijelasin lagi sama KE-nya. Kalova kan sempat ini ya. Tadi karena kita belum punya pengalaman kan pasti ada rasa takut, khawatir, deg-degan dan sebagainya. Nah, apa tuh Kak Lova tipsnya biar hilang itu semua yang jadi mental block buat ke sekolah? Tipsnya gimana Kak? Ya tipsnya karena kita sudah jelasin ya dari awal tadi via Japri, secara garis besar sudah kita jelasin. Nah, sebelumnya tuh dari rumah kita catat dulu nih poin-poin apa yang akan kita sampaikan ke sekolah. Jadi nanti kalau sudah dapat poin-poinnya nih, jadi sebenarnya ngobrolnya itu ini aja sih, ngalir aja sama capseknya. Misalnya capseknya nanya apa gitu. Kemarin sempat aku liatin brosur-brosur, malah dia langsung nanya produk-produknya gitu. Malah aku jadi udah produk di sana kemarin. Oke, jadi mah yang penting kita udah siap dulu ya dari rumah mau ngomong apa ke kepala sekolahnya, udah siapin bahannya ya tadi ya, minimal proposal sama brosur ya kalau saya. Terus kalau ada Super Hafiz dibawa Super Hafiznya biar kelihatan gitu ya. Ini nih yang bakal dikasih. Terus ya udah nothing tulus aja gitu ya. Yang penting mah ikhtiar, kita nggak tahu ya perkara nanti closing nggak closing kan kalau nggak dicoba nggak pernah tahu gitu ya kalau saya. Tapi dari 3 ini memang baru 3 ini atau pernah nawarin ke sekolah yang lain terus nggak approve gitu, ada nggak Kak Lova? Alhamdulillah 3-3-nya langsung deal gitu. Oh, Masya Allah ya. Nah, jadi kita juga nggak membebani sekolahnya ya. Jadi sekolah itu sebenarnya awalnya takut dengan target duluan gitu. Jadi emang kita jelasin nggak ada target untuk sekolah, cuma ibu mempersilahkan kami kalau ada kegiatan untuk masuk ke acara itu, kayak gitu aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya
benefit yang sekolah dapatkan seperti itu, insya Allah langsung deal kok, sekolah langsung mau gitu. Oke, jadi dari awal pun kita itu yang kita tonjolkan adalah benefitnya buat sekolah gitu ya, kalau Pak ya, bukan ke targetnya dulu gitu ya. Nanti, Ya, tapi kita jelasin bahwa target itu nah bisa nanti closing dari ini ya, dari wali muridnya dan sebagainya, nggak harus sekolah ngeluarin duit. iya betul. Intinya itu ya, itu tadi ya, karena memang dari awal juga ada kepala sekolah yang takut ditarget dan sebagainya. Jadi memang senjata awal untuk presentasi itu adalah kita banyak membahas tentang benefit yang bakal didapatkan sama sekolah. Ya sama Iya. lah ya, kita kayak ke customer juga kan mahal banget dan sebagainya, tapi kan kita memahamkan dengan benefit yang bakal mereka dapat, ya akhirnya bisa diterima. Oke deh. Jadi teman-teman yang banyak alasan takut, gemeteran dan sebagainya, kalau nggak dicoba nggak pernah tahu ya. Jadi makasih ya Kak Lova ya sharingnya, Ya, Masya Allah. sama-sama Kak. Keren banget. Oke, ini Meria udah ada nih. Nah, boleh nih. Lagi sibuk banget tuh, Masya Allah tuh, lihat tuh. Aduh. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya, buka suara aja nggak apa-apa. Biar tersampaikan. Deg-degan dan Meria ini sebagainya. adalah SFC yang sudah mencapai target dari CV ya. Dari CV SBP ini. Jadi memang berasa banget ke unit dia di bulan Agustus ini. Biasanya dia rank unitnya tuh di angka 100 gitu ya, 120. Nah kemarin tuh sampai 100, sampai 170 ya, Mei ya. Jadi bulan Agustus kemarin, dan ternyata memang gitu karena ngejar target, ngejar mencapai target di sekolah yang kedua ternyata, yang ternyata sudah mencapai hampir 26 juta. Masya Allah. Coba kita simak ya, Mbak Kit ya. Ya, silakan. Apa sih, bagaimana sih tipsnya kok bisa mencapai target? Ini dia lagi rempong banget, kayak tadi lagi ada habis kecelakaan di depan sekolahnya, di depan tempat kerjanya. Jadinya habis kecelakaan. Silakan Mei, Bu Bidan kita dari Kepahyang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Maaf Mbak, ngilang-ngilang. Dimaklumi. Ya, silakan Mei, teman-teman pengen tahu kok bisa keren banget Meria bisa mencapai target dari SBP. Teman-teman pengen juga pengen tahu nih tips yang Meria jalankan tuh seperti apa sih? Silakan Mei. Oke. Sebenarnya sih sama aja Mbak, kayak closing biasa. Terus perjalanan SBP juga nggak yang mulus-mulus sekali. Pasti ada kerikil-kerikil yang nggak deal, yang susah nemuin capsek, nentuin waktunya yang susah. Kebetulan kemarin itu mengajukan ke 3 sekolah. Empat sekolah. Satu sekolah emang udah kenal capseknya, udah pernah customer juga, sering belanja. Nah, jadi masuk di sekolah TK yang pertama, yang achieve yang pertama, itu emang cukup mudah, nggak begitu sulit karena emang udah kenal kan, Mbak. Nah, udah itu cuman bilang, Bu, ada program ini, kami dari Tira mau program ke sekolah untuk tujuannya sih untuk melengkapi edukasi di sekolah gitu awalnya kan. Oh boleh datang aja. Terus sambil datang, nah datang yang pertama itu langsung bawa sufis. Jadi sebagai contoh kan, nah kita jelasin kalau kerjasamanya seperti ini, nanti kita begini, nanti sekolah kalau deal dapatnya sufis. Jadi kita waktu pertama datang itu bawa sufis udah punya contoh kan, nah jadi kita jembrengin tuh sufis, kita hidupin isinya apa-apa, jadi kan mereka lebih tertarik untuk ngedilkan yang itu permintaan kita tadi kan. Nah di situ oh iya bagus ya ini saya juga udah sering lihat produk-produk kamu gitu awalnya kan. Terus oh iya karena udah kenal juga jadi kan emang lebih enak lagi ngobrolnya. Nah, hari itu pertama ketemu langsung deal ACC dan besoknya langsung dia ngasih jadwal. Kamu mau apa? Mau demo boleh di sini kok nggak apa-apa bebas katanya kan, mungkin karena dia udah kenal ya Mbak.
mau terserah lah mau apa. Oh paling kalau untuk pertama kayaknya belum demo gitu kata kami kan. Mungkin kami sekedar open table. Oh ya boleh boleh, terus langsung dia kasih jadwal besok ini ada pembagian raport gitu. Pas pembagian raport langsung kita open table di situ. Nah alhamdulillahnya waktu open table ternyata mungkin sebenarnya orang-orang ini udah kenal di Tira ya Mbak ya. Cuman mereka itu masih ragu mau ke siapa. Jadi waktu kami open table itu ada satu guru yang aku udah lama loh mau produk ini, katanya begitu. Terus iya yuk, iya. Terus jadi waktu hari pertama open table aja itu satu guru dia langsung closing case cooker hood Mbak waktu itu. Karena dia emang udah pengen produk itu lama. Terus jadi kan kita follow up terus, akhirnya satu guru itu bisa closing case 3 produk. Nah, alhamdulillah mungkin itu kembali ke rezeki kan, Mbak. Nggak tahu lah kita customer kita dapat yang bagaimana kan. Nah, di situ di sekolah itu termasuk dapat customer loyal. Jadi alhamdulillah langsung bisa achieve karena itu kemarin juga kepala sekolah waktu kita deal dia memilih produk cuman Mushaf Women. Jadi kan kerjasama cuman 3 bulan. Jadi CV-nya cuman 10 juta. Nah dari satu guru aja kita bisa achieve CV-nya hampir setengahnya dari itu tadi target kita tadi kan Mbak. Nah terus hari kedua sepertinya guru-guru yang di sekolah yang pertama tadi lebih antusias mau kapan mau ini seperti kamu sering itu pergi-pergi cooking demo itu kami mau juga katanya begitu kan, kami sering lihat itu di story-story sering masak-masak bolehlah ke sekolah. Akhirnya kegiatan yang kedua di sekolah itu kami cooking demo bawa SPC, NSC sama FP. Nah itu kami fokuskan ke guru-guru saja. Jadi kan hari kemarin kepala sekolah kebetulan kami lagi pusing nih, kami mau refreshing katanya begitu kan. Bolehlah kamu masuk masa-masa aja biar kami lebih fresh katanya begitu. Nah, jadi hari itu emang full guru-gurunya dikumpulin untuk melihat cooking demo dari Tira. Jadi kemarin terus bawa mitra. Akhirnya dari program SBP itu mitra jadi sekarang, wih mau dong besok ikut lagi. Yang sebelumnya mitra itu udah jarang aktif, kadang iklan antara mau antara tidak, jadi sekarang besok kalau ini saya mau ikut lagi ya katanya. Akhirnya banyak benefit lah Mbak dari SBP itu, menaikkan semangat mitra, dapat database lebih banyak lagi gitu. Alhamdulillah hasil dari cooking demo kemarin kan kemarin waktu open table bawa SPC, tapi kan kita cuma menjelasin ini bisa masak ini loh, bisa masak ini, orang kan nggak percaya. Nah, kalau setelah kita masak, kita demokan, alhamdulillah guru-gurunya jadi pada mau arisan, ada yang cash juga, alhamdulillah di situ. Jadi emang benefit SBP itu alhamdulillah luar biasa untuk kita dapetin database. Kalau yang sekolah yang kedua, kebetulan ini sekolah anak juga. Waktu dealnya nggak semudah malah nggak semudah di SBP di TK yang pertama. Itu TK yang kedua malah pertama satu susah ditemuin kepala sekolahnya. Terus kegiatannya padat. Nah, yang waktu baru datang yang pertama pertanyaan capseknya tuh mendetil sekali. Programnya apa? Ini untuk apa? Itu kan. Oh iya Bun, ini programnya begini. Tira mau mengadain kerjasama begini. Oh ya udah nanti ini ya dipikirkan dulu katanya kan. Belum langsung deal. Padahal udah bawain brosur, udah bawain contoh sufis, dan dia udah sering lihat tuh kan story emang udah sering lihat, tapi kayak itu masih berat sekali mau memutuskan untuk deal SBP. Pas kebetulan 2-3 hari mau jemput anak, mungkin ternyata berubah pikiran kan Mbak.
Terus masuk dulu Mer katanya. Gimana itu program yang kemarin? Jadi yuk katanya begitu tiba-tiba kan. Terus oh iya Bun jadi boleh. Kebetulan pas pulang jemput anak form SBP itu bawa langsung. Ya udah Bunda mau kapan mau, nanti kalau ada acara Bunda ajak ya gitu. Jadi langsung deal dari yang sebelumnya dia ragu-ragu tidak mau ikut, nggak tahu lah tiba-tiba pas mau jemput anak dia langsung deal sendiri, dia yang mengajak sendiri. Dan akhirnya waktu POMG sambil rapat wali murid sambil open table, dan di sana akhirnya guru-gurunya ikut mau jadi mitra. Dan yang kemarin udah ada yang guru di sana jadi mitra tapi tidak aktif kan Mbak. Nah sekarang waktu open table kemarin dia aktif lagi, akhirnya dia closing lagi kayak Smart Hafiz dan Sufis kemarin. Terus closing kemarin alhamdulillah banyak yang closing chopper, tetap kembali ke produk home living sih Mbak, lebih banyak kalau di sini. Mohon maaf lah ya, emang Bengkulu ujung-ujungnya tuh home living aja ya. Iya, padahal open table dibanyakin bawa buku kayak WWP dibawa, CPD malah dibawa, SPC ya, tapi closingnya tetap kembali ke home living. Nggak tahu lah Mbak, masih agak susah penjualan buku di sini. Kembali untuk SBP sebenarnya kalau dilihat tadi yang kepala sekolah di sekolah kedua sebenarnya nggak closing sendiri juga, itu artinya berarti penjelasan media yang pertama yang beliau banyak detail nanya apa macam-macam SBP itu apa, perlunya apa, itu berarti masuk kan ke dia. Ya. Meria malah langsung deal. Dan berarti memang kita penting banget ya Mer untuk menguasai program ini gitu ya. Iya. Benefitnya apa, kemudian apa yang diterima oleh sekolah, bagaimana bentuk kerjasamanya, itu penting banget. Jadi bisa jadi memang pada saat pertemuan pertama mereka masih belum terlalu menerima, tapi setelah itu setelah mereka pelajari sih biasanya memang akhirnya ya apa ruginya gitu loh, kan benefit dari awal udah super happy. Dan itu buang jauh-jauh mindset capsek itu kalau sekolah harus mencari target. Karena kan mereka itu berpikir, oh kalau kami kerjasama, kami bakalan dapat hadiah, pasti kami harus melakukan pembelian gitu kan Mbak. Nah kita harus buang jauh-jauh mindset capsek yang memikirkan itu tadi. Jadi kita kasih penjelasan, enggak Bunda, kita enggak menekankan target ke sekolah, tapi itu emang biar menjadi target kami sendiri di sekolah ini. Kalau kami menjelaskannya begitu. Akhirnya sampai mereka mau, oh ya kalau begitu. Iya. Kayak Lova tadi juga gitu. Jadi enggak, Bunda nggak dapet target, justru Bunda udah dapet super hafiz di awal. Ya, target nggak dapet target. Kayak Meria tadi bilang, target itu di kami, bukan di pihak sekolah. Gitu ya, Masya Allah ya. Teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Meria? Tadi udah ada beberapa pertanyaan ya, Mak Fit ya? Iya. Intinya tugas sekolah kasih izin kita bertindak aja ya. Iya betul banget Mak Eni. Oh iya, waktu yang cooking demo itu kita sekalian ajak makan-makan waktu itu Mbak. Dari hasil masaknya? Ya kan masak pakai NSC, pakai nasi low karbo, kan masak nasi, masak SPC-nya masak rendang. Jadi ya udah Bu, nanti kami ajak sekalian makan-makan. Enak banget, jadi langsung nyobain hasil masaknya ya, kan? Setelah cicip, oh iya lembut SPC, oh nasinya sama aja ya rasanya dengan nasi biasa. Nah akhirnya mereka tertarik dari hasil yang kita kasih makanan tadi. Ini pertanyaannya udah dijawab belum ya, Mak? Menilai sekolah yang potensial tuh gimana ya? Kalau sekolah yang muridnya sekitar 200 masuk potensial enggak? Tapi di perkampungan sekolahnya. Potensial lah kalau 200 mah. Oke. Iya, kami juga di perkampungan malah nggak nyampe 50-an, Mbak, muridnya. Kalau Kak Mary sendiri ada kriteria khusus nggak, Kak? Atau ya udahlah ya, yang penting saya melihat ini sekolah, saya tawarin aja gitu ya. Kalau kemarin sih nggak begitu awal ditawarin SBP itu tidak melihat langsung, oh ini cari muridnya yang banyak atau emang sekolah elit begitu kan. Sebenarnya kalau kemarin sih nggak, tapi tujuan pertama, oke, aku mau SBP ke sekolah anak aku dulu. Harus sekolah anak aku dulu yang dicoba dealkan ini.
biar benefitnya lebih berasa untuk anak-anak yang dari anak saya sendiri dan teman-teman anak saya. Begitu sih kalau awal kemarin. Nggak ada target yang harus ke sekolah elit gitu, nggak ada sih Kak. Oke. Jadi nyoba aja ya ininya. Oke. Yang lain Mak, sambil ngomong dong Mak. Open mic aja loh kalau mau nanya tuh lebih enak, bisa dialog langsung nih sama pelakunya, bisa ngobrol langsung sama kamera yang udah punya pengalaman. Jangan pilih-pilih ya, yang penting target marketnya dapat secara usia gitu ya Kak ya. Oke. Yang Tapi lebih enak memang sih ke TK sih Mbak. Diingat juga bahwa ini kebetulan di Bengkulu memang produknya home living gitu ya. Meskipun kita sudah open table-nya produk edukasi, ujung-ujungnya juga kayak tadi Lova juga demo masak juga gitu kan. Media juga demo masak juga. Tapi di teman-teman lain mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah tersebut. Bisa dengan demo produk edukasi kayak WWP itu kan enak banget ya didemoin ya, atau storytelling dengan CPD kan bisa juga ya. CPD itu menarik banget kan ya untuk storytelling gitu, atau berkisah dengan MIMH gitu. Jadi itu banyak banget sih, produk kita kan kaya ya, jadi kita bisa menyesuaikan saja gitu. Mungkin takutnya teman-teman jadi aduh kalau harus demo masak repot ya. Kalau teman-teman Bengkulu itu buat mereka demo masak tuh nggak repot, padahal saya nengoknya repot sih. Dan buat mereka tuh nggak repot, jadi cari yang memungkinkan teman-teman untuk dilaksanakan. Oke, ada yang raise hand nih Mak, kita dengerin dulu ya. Silakan Mbak Yunarti dibuka. Nah. Assalamualaikum Mbak. Salam dari Aceh. Jadi kan saya kirain super habisnya itu, maksudnya berarti super habisnya itu dapatnya di awal ya, waktu udah disetujui kontraknya gitu ya? Iya betul. Saya kirain dapat super habisnya itu tunggu capai target saya habis 6 bulan atau 3 bulan baru dikirimin gitu. Jadi mereka bilangnya ya udah kalau mau buka budget buka aja, nggak usah payah kontrak-kontrak gitu. Wajib sih Mbak kontraknya. Kalau tidak ada penandatanganan kontrak, kita nggak bisa ngasih super hafiz dan nggak bisa ngasih hadiah. Oh gitu. Coba kan karena memang kok sama kepala sekolahnya, ini kan SD IT dan TK IT, ada SMP IT juga. Memang udah kayak temen gitu kan. Saya sama kepala sekolahnya udah akrab. Jadi dibilangnya, alah ngapain pakai kontrak, udah kamu buka bazar buka aja kayak gitu. Jadi orang ini nggak yang terikat kayak gitu. Itu gimana ya? Mungkin karena belum paham benefitnya kayaknya ya Me ya. Mereka belum paham benefit yang diterima apabila mereka tidak menandatangani surat kerjasama, karena super hafiz itu hanya bisa didapatkan oleh sekolah apabila sudah menandatangani surat kerjasama. Itu surat kerjasamanya itu ada ininya nggak Mbak? Ada filenya nggak? Maksudnya bisa kita print gitu? Ada Kak. Ada ya. Kak Yunarti, leadernya siapa? Mbak Fitri. Mbak Fitri. Tolong Mbak Fitri dikirim. Ada lengkap proposalnya kita ada, surat kerjasamanya juga ada. Teman-teman tinggal print aja. Udah ada sebenarnya, udah di-share. Iya, cuman nggak perhatian karena kan masih bingung dengan programnya kan. Dan gitu kan udah datang sekali terus alah nggak usah pakai kayak gitu. Malah sekali kita udah datang aja kayak itu kayak gitu. Jadi kan kita seolah-olah kayak ya udah santai aja gitu loh Mbak. Karena temen ya Mbak ya, jadi kayak misalnya SD sama TK tuh memang ketua yayasannya memang udah satu pengajian gitu kan. Jadi orangnya bilang gak usah lah nanti kami suruh jualan lagi, nggak suruh jualan. Jadi orang itu udah terbaca datang aja katanya kayak gitu. Jadi memang ini sih ya Kak Yun, hubungannya mah tetap profesional ya. Jadi memang kita meluangkan waktu tuh ketemu gitu ya, nggak cuma sekedar chat atau by phone. Karena emang udah datang ke sekolahnya juga sih dan udah nemuin kan, memang udah ngobrol, udah bawa proposalnya juga gitu. Karena kebetulan mereka kan lagi mau adain perpustakaan juga kan, mau belajar perpustakaan gitu. Terus ada kendalanya karena saya belum ada produk bukunya, jadi mereka gini pengen lihat bukunya gitu, misalnya
bukunya langsung gitu ya, karena memang mau ngadain perpustakaan di sekolahnya untuk anak-anak TK. Sebetulnya sih dia bilang memang mau cari buku yang kayak gini, cuman belum, karena kita belum punya sampelnya, jadi nggak terlihat gitu. Itu sih kendalanya, karena kemarin mungkin Pak masih fokus ke alat dapur. Jadi untuk belanja buku nggak nggak kepikiran. Sebenarnya bisa sih Kak mau minjem apa namanya produk sesama teman-teman IDEA gitu ya misalnya yang di kalau memang butuh sampel produk. Itu ya kan ya teman-teman IDEA bisa saling bantu ya menurut saya teh di satu kota, satu domisili. Iya. Mau kok kalau sama sesama teman-teman itu untuk saling bantu minjem stok mungkin yang kita belum ada gitu ya Kak Yun. Tapi ya tetap itu sih profesional aja hubungannya karena memang ada beberapa administrasi yang itu memang harus disesuaikan secara profesional gitu ya, melengkapi data NPWP, melengkapi data sekolah dan sebagainya. Jadi dijalankan aja secara profesional. Jadi nanti kalau misalnya udah kita kasih tanda tangan proposalnya itu, maksudnya tanda tangan perjanjiannya itu langsung dikirim super habis gitu ya Mbak ya, langsung dapat gitu ya. Nah itu ada beberapa trik ya kalau dari beberapa cabang ya. Ada yang biar nggak apa ya istilahnya nggak cuma-cuma ya Kayun. Ada memang triknya itu setelah kerjasama dengan sekolah sudah buka open table, sudah bikin acara beberapa kali baru diberikan. Oke. Jadi sebenarnya itu mas trik aja sih ya buat kita itu nggak cuma-cuma gitu Kayun. Iya siap. Ada ke sekolahnya gitu. Karena kan ada teman waktu itu memang dia di Tira juga, sekarang udah agak lagi kan ada open table gitu juga. Nah, jadi kayak misalnya bilang kemarin sih ada yang buka open table, maksudnya nggak pakai kerjasama ya tetap dikasih juga gitu loh. Jadi ada teman itu buka bazar juga, tapi nggak perlu kerjasama ya, setiap buka gitu ya tetap dikasih sama dia. Nah nanti kalau misalnya sudah kerjasama Kak Yun, secara aturan itu hanya boleh dimasukkan oleh SFC yang memasukkan program SBP. Jadi kalau ada SFC lain yang mau gelar LAPA di sekolah itu udah nggak bisa karena sudah terdaftar sebagai wilayah kekuasaannya si SFC yang sudah deal SBP gitu kan ya Kak? Iya siap. Baik Mbak, oke Mbak. Berarti nanti saya tinggal minta ini aja ya, formulir itu ya Mbak ya, biar di print. Misalnya apa jadi bisa dibawa ke sekolah. Yep. Biar lebih formal. Ya, karena memang biasanya tukang ini ketawa-ketawaan gitu, jadi disangkarani ala Sinartini nggak kayak gitu. Jadi karena kita orangnya santai, jadi orang itu pun nanggepinnya kayak santai gitu. Iya, tetap perlu pakai state profesional. Iya, baik Mbak. Terima kasih. Ya. Kak Yunarti, SBP kan Aceh. Oke, ada lagi nggak? Ini kita mau ada launching produk soalnya yang jam 10 ya, Mbak Fit ya? Iya, betul. Oke deh, mungkin statement dari Kak Mary, motivasi energinya buat teman-teman yang belum SBP, yang masih ragu-ragu, yang masih takut-takut, yang masih deg-degan, yang masih khawatiran, boleh deh statement terakhirnya dari Kak Mary. Untuk teman-teman yang belum ambil program SBP, ayo ambil sekarang. Kalau bisa sekarang, kenapa nunggu nanti? Karena benefitnya emang benar-benar berasa, database kita jadi lebih banyak, kita lebih banyak mengenal orang-orang yang sebelumnya kita nggak tahu, kita nggak kenal, terus dan kita bisa menebar manfaat, kita mengenalkan Tira ke pelosok-pelosok dan ke sekolah-sekolah. Masya Allah. Mantul ya. Makasih ya Kak Meria untuk sharingnya hari ini. Semoga semakin sukses SBP-nya. Amin. Oke, udah jam 10:07. Mamel gimana? Mamel ada yang mau disampaikan lagi? Ya sama sih kayak Merian tadi. Semangat SBP-nya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dari acara kita pagi ini tercerahkan. Teman-teman semuanya tercerahkan dan semakin semangat untuk melakukan SBP di daerahnya masing-masing dan semakin banyak database yang kita punya dari SBP ya nantilah mikirin target CV-nya nanti aja, yang penting kita dapat dulu. Ibaratnya itu hadiah aja lah, hadiah. Target CV itu hadiah,
yang terpenting adalah kita punya semakin banyak database customer dan calon mitra baru. Kalau bahasanya Mas Hermas itu nggak ada ruginya ya Maya. Kalau kita kalau bukan kita yang nge-prospek, bakal ada orang lain yang lain. Nah, ya ini satu lagi, satu lagi. Jadi sekarang ini kan SFC semakin banyak ya. Kami beberapa kali di Bengkulu. Rebutan ini. Keburu didilkan oleh tim lain gitu. Kalau nggak kita yang duluan. Jadi kalau kita sudah deal SBP di sekolah tersebut itu langsung kekunci itu sekolah. SFC lain nggak boleh masuk. Nah, jadi kalau bukan kita yang masuk ke sekolah itu, maka tim lain yang akan masuk. Jadi mau mana kita dulu apa mereka dulu? Kalau mereka udah masuk, kita nggak bisa lagi masuk ke situ. Gitu. Dan sekarang juga untuk super hafiznya dibuka kembali kuotanya. Cuman SCDD siapa cepat dia dapat ya. Siapa yang duluan deal ya teman-teman ya. Jadi memang kesempatan itu selalu berlalu kalau kita nggak menangkapnya. Mungkin itu aja ya Mbak Mel ya. Ya. Sharing kita pagi ini. Terima kasih banyak Mbak Mel dan tim, Kak Lova, Kak Mary untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan jadi insight, jadi gitu ya, greget buat teman-teman untuk benar mengeksekusi program-program SBP yang sudah terencana, list-list sekolah yang sudah masuk waiting list-nya. Semoga bisa segera terrealisasi. Pokoknya pakai prinsip nothing tulus aja, nggak ada ruginya. Toh kita yang penting nyoba dulu, nggak usah mikirin gimana nanti hasilnya. Yang pasti jadikan pengalaman itu sebagai pembelajaran. Ya kan biasa ya teman-teman, sesuatu hal yang baru kita jadi dekat, jadi khawatir, jadi takut itu wajar karena kita belum pernah punya pengalaman. Nah jadi jadikan pengalaman pertama sebagai pembelajaran. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut ke program acaranya Tira. Hari ini ada launching produk ya. Launching produk baru. Nanti setelah ini teman-teman kita pindah ke ruangan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita simak hari ini menjadi ilmu, menjadi kebaikan buat kita semua, khususan untuk Melia dan tim. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Mudah-mudahan Allah balas sempurna semua kebaikan, semua inspirasinya yang sudah diberikan kepada kami semua. Mungkin itu aja, kita tutup sama-sama ya teman-teman dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga menjadi awal yang baik untuk kita semua bangkit bersama-sama di tim media. Mudah-mudahan Agustus ini menjadi momen bersama untuk bisa lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman leader yang sudah hadir dan sudah mengarahkan timnya untuk join hari ini. Sudah boleh live ya teman-teman. Itu backup. Untuk senyum Indonesia